Setelah peristiwa jatuhnya Amara di jalan berlumpur, Desa Sukamerta tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Keheningan yang dulu menjadi ciri desa itu, kini dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Setiap sudut menyimpan pandangan yang menilai, setiap langkah terasa diawasi. Amara Widya Lestari merasakan perubahan itu dengan kejelasan yang menyakitkan. Ia tahu waktunya sebagai bayangan di pinggir desa hampir habis. Tubuhnya pulih perlahan, namun kegelisahan dalam dirinya justru semakin menguat. Pakaian compang-camping yang selama ini menjadi tameng, kini terasa rapuh. Setiap helai kain lusuh, seolah tak lagi mampu menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ia menyadari bahwa semakin lama ia bertahan dalam kebohongan, semakin besar luka yang akan tercipta, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Raka Pradipta. Raka merasakan tekanan itu dalam bentuk yang berbeda. Kebaikannya kini dipelintir, menjadi alasan untuk menjatuhkannya. Beberapa penduduk mulai menjaga jarak, sebagian lain memandangnya dengan curiga. Ia tetap pergi ke sawah setiap pagi, tetap bekerja dengan ketekunan yang sama, namun langkahnya terasa lebih berat. Ada kesadaran baru dalam dirinya, bahwa perasaannya terhadap Amara telah melampaui rasa peduli biasa. Ia tidak pernah menginginkan keterikatan yang rumit, tetapi kenyataan telah menempatkannya tepat di tengah pusaran itu. Amara mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Ia mengingat kembali alasan awal, mengapa ia memilih Sukamerta, tempat terpencil, jauh dari dunia yang mengenalnya. Namun desa kecil itu kini terasa semakin sempit. Ada tanda-tanda yang tidak bisa ia abaikan, kendaraan asing yang melintas lebih sering. Wajah-wajah luar yang sesekali terlihat di warung kecil, dan bisikan yang terdengar lebih terarah. Masa lalu yang ia tinggalkan tampaknya mulai mendekat. Kesadaran itu memaksanya menghadapi pilihan yang selama ini ia hindari. Ia bisa pergi sebelum semuanya terungkap, meninggalkan Sukamerta dan Raka tanpa penjelasan. Atau, ia bisa bertahan dan menghadapi konsekuensi dari kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Namun semakin ia memikirkan Raka, semakin jelas bahwa pergi tanpa kebenaran akan menjadi pengkhianatan yang lebih besar. Raka, tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi di batin Amara, mulai menyadari adanya ketegangan yang lebih dalam. Ia melihat kegelisahan dalam gerak tubuh Amara. Dalam cara ia menundukkan kepala lebih lama dari biasanya, dalam jarak yang ia ciptakan dengan penuh kesulitan, Raka memahami bahwa perempuan itu membawa beban yang jauh melampaui apa yang terlihat. Dan meski ia tidak tahu isinya, ia siap menanggung dampaknya. Hari ketika rahasia itu mulai terkuak datang tanpa peringatan. Sebuah mobil berhenti di ujung desa, mencolok di antara kendaraan sederhana milik penduduk. Kehadirannya mengundang perhatian, dan rasa ingin tahu menyebar cepat. Amara melihatnya dari kejauhan, dan jantungnya terasa berhenti sesaat. Ingatan lama menyeruak, membawa serta wajah-wajah dari kehidupan yang ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa persembunyiannya telah berakhir. Desa Sukamerta yang selama ini menjadi tempat pelarian, kini berdiri di ambang kebenaran. Amara tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi, dan Raka berada di tengah pusaran yang akan segera mengungkap siapa sebenarnya perempuan yang telah menyentuh hatinya dengan cara yang paling sederhana. Rahasia itu belum sepenuhnya terbuka. Namun, bayangannya telah cukup kuat untuk mengguncang segalanya. Cinta yang tumbuh dari keikhlasan kini diuji oleh kenyataan yang jauh lebih kejam daripada kemiskinan atau penilaian sosial. Dan di tengah ketegangan yang menahan napas desa, takdir bersiap memperlihatkan wajah aslinya tanpa belas kasihan, tanpa penundaan. Mobil itu tidak segera bergerak pergi. Ia terparkir cukup lama di ujung desa Sukamerta, seolah memberi waktu bagi kehadirannya untuk disadari dan dimaknai. Penduduk desa yang terbiasa dengan kesederhanaan, memandang kendaraan itu sebagai benda asing yang membawa firasat tak nyaman. Amara Widya Lestari merasakan getaran yang sama. Namun baginya, itu bukan sekadar firasat, itu adalah kepastian yang telah lama ia tunda. Ia berdiri di balik gubuk kecil yang selama ini menjadi tempat berlindung. Napasnya teratur, tetapi dadanya terasa sesak. Dalam diam, ia menimbang setiap kemungkinan, setiap dampak yang akan terjadi ketika topeng itu akhirnya jatuh. Ia tahu, apapun yang ia lakukan selanjutnya akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Raka Pradipta. Kehadiran orang-orang dari luar desa semakin memperjelas situasi. Cara mereka memandang sekitar, sikap tubuh yang terlalu terlatih, dan pakaian yang tidak menyatu dengan lingkungan desa, semuanya menjadi tanda yang tidak bisa disangkal. Masa lalu Amara telah menemukan jalannya kembali, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Desa Sukamerta mulai bergolak dalam bisikan. Nama Amara yang sebelumnya nyaris tak dianggap, kini beredar dengan nada berbeda. Penduduk mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang dulu mereka abaikan. Cara berjalan yang terlalu anggun untuk seorang pemulung. Kulit yang tidak sepenuhnya rusak oleh kerja kasar. Keteguhan yang tidak lazim bagi seseorang yang hidup di pinggir.
Raka menyadari perubahan itu lebih cepat daripada yang ia harapkan. Ia melihat ketegangan yang menjalar, merasakan suasana desa yang mendadak asing. Nalurinya mengatakan bahwa pusat dari kegelisahan itu adalah Amara. Ia tidak memiliki penjelasan, namun keyakinannya satu, perempuan itu sedang berada dalam bahaya, setidaknya secara batin. Ketika kebenaran mulai merambat, Amara tidak lagi berusaha bersembunyi. Ia memahami bahwa mempertahankan penyamaran hanya akan memperburuk keadaan. Dengan ketenangan yang lahir dari kelelahan panjang, ia mulai melepas lapisan demi lapisan kehidupan palsu yang ia bangun. Ia membersihkan wajahnya lebih lama dari biasanya, merapikan rambutnya dengan tangan yang sedikit bergetar, dan mengenakan pakaian yang masih sederhana, namun tidak lagi sepenuhnya lusuh. Perubahan itu cukup untuk menghentikan waktu sejenak. Penduduk desa yang melihatnya tidak lagi menemukan sosok pemulung yang biasa mereka abaikan. Di hadapan mereka berdiri seorang wanita muda dengan keteguhan yang berbeda, dengan sorot mata yang jernih dan kehadiran yang tak bisa lagi disangkal. Tanpa satu kata pun, kebenaran itu mulai berbicara sendiri. Raka menyaksikan perubahan itu dengan perasaan yang bercampur. Ada keterkejutan, ada kebingungan, namun tidak ada penolakan. Ia tidak merasa dikhianati, melainkan diuji. Segala sesuatu yang ia rasakan terhadap Amara selama ini tidak berubah hanya karena penampilannya berganti. Yang berubah hanyalah cara dunia memandang perempuan itu. Kabar tentang identitas Amara menyebar cepat, melampaui batas desa. Nama yang dulu tak dikenal, kini disebut dengan rasa kagum bercampur curiga. Amara bukan sekadar wanita yang menyamar. Ia adalah bagian dari dunia yang selama ini berada di luar jangkauan Sukamerta. Kekayaan, pengaruh, dan masa lalu yang penuh sorotan kini melekat padanya. Meski ia berdiri di tanah berlumpur yang sama, bagi Raka, kebenaran itu menjadi cermin yang memantulkan ketakutan terdalamnya. Ia menyadari betapa jauhnya jarak dunia mereka. Bukan hanya soal harta, tetapi soal pilihan hidup dan konsekuensinya. Namun di balik ketakutan itu, ada kelegaan yang tidak ia duga. Ketulusan yang ia lihat sejak awal ternyata nyata, bukan rekayasa. Amara memahami keguncangan itu. Ia melihatnya dalam cara Raka menjaga jarak yang penuh hormat, dalam langkahnya yang lebih berhati-hati. Ia tidak menyalahkannya. Kebenaran memang seringkali datang dengan harga yang tidak ringan. Desa Sukamerta kini dihadapkan pada rasa malu yang sunyi. Penduduk yang dulu memandang rendah, kini dipaksa menilai ulang sikap mereka sendiri. Namun rasa malu itu tidak otomatis berubah menjadi penerimaan. Sebagian memilih membenarkan diri, sebagian lain memilih diam. Di tengah keguncangan itu, cinta yang tumbuh dari keikhlasan berdiri di persimpangan. Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura, yang tersisa hanyalah pilihan. Bertahan dalam kejujuran, atau melepaskan demi menjaga luka tetap kecil. Dan di bawah langit Sukamerta yang mendung, Amara dan Raka berdiri di sisi takdir yang sama, menunggu apakah cinta yang lahir dari kesederhanaan mampu bertahan menghadapi kebenaran yang telanjang. Setelah kebenaran tentang Amara Widya Lestari terkuak, desa Sukamerta berubah menjadi ruang yang penuh kecanggungan. Tidak ada keributan terbuka, tidak ada penolakan yang terang-terangan, namun jarak terasa di setiap langkah. Penduduk desa kini memandang Amara dengan cara yang sama sekali berbeda, seolah sosok yang dulu mereka abaikan telah digantikan oleh bayangan lain yang tak sepenuhnya mereka pahami. Amara merasakan perubahan itu dengan kesadaran penuh. Ia tahu keheningan yang mengelilinginya bukanlah penerimaan, melainkan penyesuaian yang belum selesai. Setiap tatapan mengandung pertanyaan yang tidak berani diucapkan. Ia berdiri di tengah desa dengan identitas yang akhirnya jujur, namun perasaan terasing justru semakin kuat. Dalam keterbukaan itu ia menyadari bahwa menjadi diri sendiri tidak selalu berarti merasa pulang. Bagi Raka Pradipta, kebenaran tersebut menjadi beban batin yang paling berat sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah merasa kecil karena kemiskinan, namun kini ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rasa tidak sepadan. Bukan karena Amara lebih kaya, melainkan karena dunia mereka bergerak dengan hukum yang berbeda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketulusan yang selama ini ia pegang cukup untuk berdiri sejajar dengan masa lalu, Amara yang penuh kuasa dan pilihan besar. Raka mulai menarik diri, bukan sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai upaya melindungi harga diri. Ia menjaga jarak dengan kesopanan yang dingin, mengurangi kehadiran yang dulu terasa alami. Setiap langkah mundur yang ia ambil terasa seperti pengkhianatan terhadap perasaannya sendiri. Namun ia percaya bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya cara untuk mencegah luka yang lebih dalam. Amara menangkap perubahan itu dengan hati yang perih. Ia memahami alasan Raka, meski tak pernah mendengarnya secara langsung. Kesadaran bahwa cintanya kini menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang yang paling ia hormati
membuatnya mempertanyakan semua keputusan yang telah ia ambil. Ia mulai menyadari bahwa kejujuran tidak selalu menyembuhkan. Kadang ia justru membuka ruang bagi rasa takut yang baru. Tekanan tidak hanya datang dari dalam diri mereka. Dunia luar yang selama ini menjadi alasan Amara bersembunyi, mulai menuntut kehadirannya kembali. Ada urusan yang belum selesai, tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, dan masa lalu yang menagih konsekuensi. Setiap panggilan dari dunia itu terasa seperti tarikan kuat yang berlawanan arah dengan apa yang ia temukan di Sukamerta. Desa kecil itu kini berdiri di antara dua kemungkinan, menjadi tempat pulang atau sekadar persinggahan. Amara berdiri di tengah persimpangan itu dengan hati yang terbelah. Di satu sisi ada kehidupan yang menunggunya kembali dengan segala kemudahan dan kuasa. Di sisi lain ada cinta yang tumbuh tanpa janji, tanpa syarat, namun penuh risiko. Raka dalam kesendiriannya berusaha berdamai dengan kenyataan. Ia mengingat kembali hari-hari sebelum Amara hadir, ketika hidupnya sederhana dan lurus. Namun ingatan itu tidak lagi memberi kenyamanan. Ia menyadari bahwa kehadiran Amara telah mengubah cara ia memandang dunia dan dirinya sendiri. Kehilangan itu terasa lebih menyakitkan daripada yang ia perkirakan. Dalam diam keduanya menghadapi pertanyaan yang sama. Apakah cinta cukup kuat untuk menjembatani jarak, yang tidak hanya soal harta, tetapi juga soal pilihan hidup dan keberanian untuk bertahan? Desa Sukamerta menahan napas, seolah menyadari bahwa apapun keputusan yang akan diambil, tidak akan ada jalan kembali ke keadaan semula. Jarak yang kini terbentang antara Amara dan Raka bukanlah jarak fisik, melainkan jarak batin yang hanya bisa diatasi oleh keberanian terbesar yang pernah mereka miliki. Dan di tengah jarak itu, cinta berdiri rapuh, menunggu apakah ia akan diperjuangkan atau dibiarkan memudar demi kenyamanan yang semu. Keheningan yang menyelimuti desa Sukamerta pada hari-hari terakhir terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang menunggu. Amara Widya Lestari dan Raka Pradipta berada pada jarak yang sama seperti sebelumnya. Namun, maknanya telah berubah. Jarak itu tidak lagi lahir dari ketakutan, melainkan dari proses memahami diri masing-masing. Amara berdiri di tepi desa pada suatu pagi yang cerah setelah hujan panjang berlalu. Langit Sukamerta terlihat lebih bersih, dan tanah yang sebelumnya becek mulai mengering. Di hadapannya terbentang dua dunia yang sama-sama nyata. Dunia lama yang menawarkan kepastian, kemudahan dan kekuasaan. Dan dunia sederhana yang memberinya sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rasa cukup dan kehadiran yang tulus. Keputusan Amara tidak datang sebagai ledakan emosional, melainkan sebagai ketenangan yang matang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di tempat seseorang berasal, melainkan di tempat ia merasa jujur menjadi dirinya sendiri. Ia tidak menolak masa lalunya, tetapi ia juga tidak lagi membiarkannya menentukan masa depannya. Dengan kesadaran itu, Amara memilih untuk tinggal, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pilihan sadar. Raka di sisi lain menjalani hari-harinya dengan kerendahan hati yang sama, namun dengan pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Ia belajar bahwa harga diri tidak diukur dari seberapa besar seseorang mampu menandingi dunia orang lain, melainkan dari keberanian untuk tetap setia pada nilai yang diyakini. Ketulusan yang selama ini ia anggap biasa ternyata cukup kuat untuk berdiri sejajar dengan dunia mana pun pertemuan mereka kembali terjadi tanpa drama. Tidak ada pengakuan besar, tidak ada janji yang berlebihan, yang ada hanyalah kehadiran yang kembali utuh, tanpa jarak yang dibuat-buat. Amara hadir sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng dan tanpa rasa takut. Raka menerima kehadiran itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari hidup yang ia pilih untuk dijalani. Desa Sukamerta perlahan ikut berubah. Penduduk yang sebelumnya memandang dengan curiga mulai melihat konsistensi yang tidak bisa disangkal. Amara tidak datang untuk menunjukkan kuasa, dan Raka tidak berubah untuk mengejar apapun selain ketenangan. Kehidupan mereka yang sederhana, namun jujur, menjadi jawaban tanpa kata atas semua penilaian yang pernah ada. Amara menggunakan apa yang ia miliki bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memperkuat desa, tidak dengan cara mencolok, tetapi dengan kehadiran yang memberi dampak nyata. Raka tetap menjadi petani yang sama, namun kini langkahnya terasa lebih mantap. Ia tidak lagi merasa kecil, karena ia tahu bahwa yang ia berikan kepada dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Cinta mereka tumbuh dengan cara yang tidak biasa, tidak dibangun di atas janji besar, tetapi pada kesediaan untuk berjalan berdampingan, saling menghormati dunia masing-masing, dan memilih satu sama lain setiap hari. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak pernah mereka cari, namun akhirnya mereka miliki. Di desa Sukamerta yang sunyi, kisah mereka menjadi pengingat yang lembut namun tegas, bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang keberanian untuk berbagi, memilih, dan pulang ke tempat di mana hati merasa utuh. Dan di antara sawah yang kembali hijau, di bawah langit yang tak lagi mendung,
Amara dan Raka menjalani hidup bukan sebagai dua dunia yang terpisah, melainkan sebagai satu perjalanan yang dipilih dengan penuh kesadaran.